Tahun 2023 sekarang hanya sisa 4%, Pastor. Ini menjadi barang dalam tanda kutip, Pastor, yang mulai tidak diminati lagi, Pastor. Pastor, saya langsung membawa data ke Pastor nih sekarang. Ada data yang cukup mencengangkan, Pastor. Dalam tren pencarian global, Pastor, masyarakat global itu mencari kata kunci Alkitab nih, Pastor. Di internet. Tahun 2004 itu masih ada di angka 60%. Tahun 2023 sekarang hanya sisa 4%, Pastor. Oh my God. Jadi memang Alkitab ini menjadi barang dalam tanda kutip, Pastor, yang mulai tidak diminati lagi, Pastor. Oh my God. Berbanding terbalik dengan apa yang Pastor Stephen sampaikan hari-hari ini kepada umat Tuhan untuk rajin baca Alkitab. Doakan ayat-ayat firman, hafal ayat-ayat firman. Ini seperti dua hal yang bertentangan gitu, Pastor. Orang sudah mulai tidak tertarik. Pastor Stephen berbicara, ayo kita kembali lagi ke Alkitab, baca. Sebenarnya sudah dari zaman sekolah minggu ya, Pastor. Tapi apa yang membuat Pastor Stephen sebagai hamba Tuhan yang memang sudah berbicara banyak pewahyuan begitu, Pastor, orang tahu. Tapi kayak kembali lagi untuk baca kitab suci. Doa tiap hari. Kayaknya sesuatu yang semua orang juga udah tahu lah, sudah paham. Apa yang membuat Pastor Stephen kembali menekankan hal tersebut, Pastor? Suka tidak suka, dunia ini akan terus memunculkan pengaruh dan berbagai macam pekerjaan yang akan mengkondisikan khususnya orang-orang percaya kehilangan cinta mula-mula, kehilangan gairah untuk mencari Tuhan. Jadi istilahnya arus dunia ini memang ditujukan untuk menyeret sebanyak mungkin orang-orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan, untuk betul-betul hidup dalam keduniawian, hidup dalam kedagingan, hidup dalam kemanusiawian. Itu sebabnya penting sekali untuk setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan khususnya, para jemaat juga pada umumnya, untuk mulai menyadari bahwa kita ini ditetapkan oleh Tuhan untuk selalu berinteraksi dengan firman, berinteraksi dengan keilahian, sehingga bahkan hidup kita ini menjadi patokan. Sementara seluruh dunia terhanyut dengan berbagai arus dunia yang semakin jahat, harus ada satu generasi orang percaya yang terus berdiri di atas firman dan terus menyuarakan apa yang menjadi suara Tuhan. Istilahnya, sementara semua orang mengalami kesuaman, kita harus menjadi sekelompok orang yang selalu menikmati personal revival setiap hari. Melalui interaksi dengan firman. Melalui interaksi dengan firman, dengan Roh Kudus, sehingga kita difungsikan oleh Tuhan menjadi para revivalist. Kitalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjagai standar kehidupan orang percaya, untuk selalu ada dalam dimensi keilahian Tuhan dan mulai mempengaruhi banyak orang-orang lain agar bisa ditarik hidup dalam standar yang sama. Dan sekaligus kita tidak boleh cuma hanya menjadi para revivalist, kita pun harus menjadi para reformers. Artinya harus ada perubahan pola hidup. Karena saya mendapati begini, alasan kenapa ada banyak orang mulai tidak menyukai pembacaan firman. Sehingga bahkan di search engine tertentu itu sudah drop sekali. Orang sudah mulai kurang berminat terhadap Alkitab. Ya, hal itu disebabkan karena orang yang bersangkutan terhanyut oleh dunia ini. Terhanyut oleh arus dunia. Orang mulai terkondisikan lebih memakai logika manusiawinya yang belum mengalami pembaharuan akal budi, belum diselaraskan dengan firman. Mereka mulai merasa, ya di satu sisi banyak dari mereka menjadi kecewa karena gereja-gereja yang mulai menjadi sangat agamawi. Tidak ada lagi realita Tuhan. Sementara dalam keberadaan sehari-hari kita tidak bisa hidup berdasarkan keagamawian yang ada. Kita pasti akan terseret oleh arus dunia ini. Disinilah pentingnya para revivalist, para reformer
mulai dimunculkan Tuhan berfungsi mempengaruhi kembali kehidupan banyak orang dan membawa kehidupan banyak orang itu terhubung dengan realita Tuhan. Menjaga standar ilahi tersebut. Yes, menjaga standar kehidupan ilahi supaya kita ini tidak terjebak dalam keagamawian dan arus dunia itu dan tadi. Arus dunia yang ada. Tapi betul juga yang Pastor bilang, arus dunia itu ada real tapi seringkali kita tidak menyadari, Pastor. Tidak menyadari. Kayak contoh kan, Pastor, ini sudah arus digital nih, Pastor. Kan arus informasi ini semakin deras nih, Pastor. Betul. Semakin mudah untuk tercapai. Iya. Tanpa sadar, Pastor, kita itu lebih mencari dan lebih merasa butuh berita daripada butuh firman. Itu nggak sadar tuh, Pastor, di hati ya, Pastor ya. Kurang lebih arusnya menyeret kita begitu ya, Pastor. Betul. Sementara berita itu selalu punya sebuah filosofi. Bad news is a good news. Nah, jadi yang disajikan di setiap berita entah digital atau platform medsos manapun itu biasanya selalu berita-berita yang negatif, berita-berita yang hoax bahkan. Ya, orang-orang bahkan mencoba memposting atau membangun image diri, image keluarga kelihatannya baik-baik saja. Ya, ketika lagi rombongan makan di tempat fancy, katakanlah hotel bintang 5, wah diposting di mana-mana. Kesannya itu hidupnya kok nyaman dan nikmat sekali, tanpa diketahui bahwa dia pergi ke restoran itu patungan 5 orang. 5 orang yang berbeda dan kelihatannya wah asik makan, tapi itu hanya untuk foto-foto. Jadi kita tanpa sadar jadi terjebak untuk mengingini kehidupan yang diproyeksikan oleh orang-orang tersebut. Sementara itu bukan kehidupan yang real. Itulah tipu daya dunia ini. Itulah tipu daya dunia ini. Terus mencoba mengeksplor kenikmatan hidup, kesukaan daging. Itu semua seperti dieksplor sedemikian rupa. Dan konyolnya, kita makan semua itu. Kita konsumsi semua itu. Mulai muncul keinginan hasrat, wah seandainya. Nah ini kan artinya areal imajinasi kita mulai terpengaruh. Sementara areal imajinasi itu sendiri memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk mencipta sesuatu. Nah kalau yang kita yang kita jadikan sebagai acuan imajinasi adalah kebohongan, terlepas kita tahu itu bohong atau tidak, kalau sumbernya adalah kebohongan, otomatis kita tidak akan menikmati realitanya. Karena kalau kita nanam benih biji jagung, nggak mungkin akan tumbuh pepaya. Betul. Kalau benihnya tipuan, benihnya pencitraan, ya otomatis kita juga akan terjebak untuk melakukan pencitraan juga. Tidak mungkin kemudian, wah benihnya pencitraan, kita menikmati realitanya. Nggak ada yang seperti itu. Biji durian nggak mungkin tumbuh mangga. Biji durian pasti keluarnya durian. Iya, betul sekali, Pastor. Jadi untuk alasan itulah Pastor Steven terus menyampaikan kepada jemaat, Pastor, ayo baca firman, hafal lagi firman Tuhan. Sepertinya kembali ke kondisikan pikiran dan hati kita untuk selalu alami terngiang-ngiang oleh firman. Jadi bukan berita yang terngiang-ngiang. Bukan berita itu bikin orang takut, khawatir, mengejar sesuatu yang semu, membuat kita terjebak untuk jungkir balik, berdaya upaya melakukan atau mengejar hal-hal yang tidak real. Buat apa? Ujung-ujungnya kita kecewa juga. Tapi kalau firman, itu di dalam firman itu ada janji Tuhan yang sifatnya ya dan amin. Jadi kalau kita terus biarkan atau kondisikan hidup kita mengalami firman sampai terngiang-ngiang, kita akan mendapati hidup kita akan berbeda. Bahkan Alkitab bilang kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam, Kitab Yosua mengatakan perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Nah, jadi akan muncul di hari-hari terakhir ini ketika kondisi hidup semakin bertambah sulit, ada sekelompok orang
yang selalu menikmati keberuntungan. Nah, padahal keberuntungan itu sendiri adalah campur tangan Tuhan yang Dia lakukan di balik layar. Iya. Amin. Itulah yang selalu dan Tuhan siapkan untuk setiap kita yang mau selalu merenungkan firman. Tapi apakah begini, Pastor? Ini saya coba menganalisa sendiri, Pastor. Apakah orang itu untuk percaya menjadi sulit baca firman, percaya terhadap firman, karena memang sepertinya sesuatu yang dalam tanda kutip tuh kayak kurang pasti. Seperti contoh, Pastor. Contoh misalnya Yosua, Pastor, kan? Disuruh merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Terus untuk menghancurkan tembok Yeriko, suruh keliling-keliling. Itu kan nggak pasti sebenarnya, Pastor. Kalau kita sekarang baca udah ketahuan hasilnya. Tapi waktu Yosua diperintahkan hal tersebut kan, Pastor, kan ya puji Tuhan si Yosua taat aja, Pastor. Cuman kalau saya bayangkan saya ada di sana, kayak juga mikir-mikir juga, Pastor. Keliling-keliling kok bisa hancur, kayak nggak masuk akal. Apakah mungkin orang jadi takut percaya karena nggak masuk akal itu, Pastor? Kalau menurut pendapat saya, hal itu seringkali disebabkan karena masih adanya pola dunia dalam hidup kita. Pola dunia selalu mengkondisikan kita untuk lihat kenyataan dulu baru percaya. Nah, sementara filosofi sorga itu bertolak belakang. Percaya dulu, kamu pasti alami. Berarti ada filosofi yang memang berbeda. Memang sangat bertolak belakang. Dan cara kerjanya juga berbeda. Cara kerja Tuhan dan cara kerja dunia ini memang sangat berbeda. Tapi berdasarkan apa yang selama ini saya amati, pola kerja dunia ini itulah yang sebetulnya tidak pasti. Itu yang harusnya orang jadi harusnya orang ragu. Karena segala sesuatu dalam dunia itu tidak ada yang pasti. Sementara kalau dari sisi firman Tuhan, sifatnya sudah pasti. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu adalah Tuhan yang ketika berfirman kepada kita, pasti akan membuatnya terwujud. Sementara dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Dosa itulah yang membuat menjadi tidak pasti. Iya. Jadi cara kita menilai sesuatu ini, kalau dari dunia, kita harus curiga. Harus kita mulai curigai lebih lagi. Ya, betul. Karena kalau dari sisi Tuhan, ya Dia yang bikin semuanya. Dia hanya cukup berfirman, semuanya sudah jadi. Dan sampai hari ini tidak pernah ada kegagalan untuk Tuhan menggenapi firman-Nya. Jadi Tuhan juga punya track record, Tuhan juga punya istilahnya integritas untuk dipertahankan. Sementara dunia ini, memang dunia ini sudah dikuasai dosa dan selalu yang namanya tidak pernah berhasil. Yang namanya kuasa dosa itu selalu merusak. Orang kelihatannya berkata, oh saya berhasil, saya menikmati keberhasilan, tapi dia tidak mengekspos the dark side-nya. Sisi gelapnya tidak diekspos. Ada banyak orang pakai cara dunia, kelihatannya berhasil, sukses, kaya, berpengaruh, tapi dia tidak cerita kalau istrinya jadi bermasalah, anak-anaknya jadi bermasalah, kesehatannya jadi bermasalah, hidupnya jadi penuh dengan berbagai gejolak emosional. Dia tidak mau cerita itu. Sementara kalau kita sebagai orang percaya, kita menikmati berkat atau janji Tuhan, itu tidak pernah ada efek samping. Amin. Side effect. Amin. Nah, Pastor, ada nggak satu pengalaman dari Pastor Stephen sendiri yang memang mengalami, Pastor, ada ayat firman yang berbicara, sedangkan data fakta yang Pastor Stephen alami berbeda dengan ayat firman, dan Pastor Stephen melihat keajaiban Tuhan tersebut? Pertama kali saya mengalami interaksi dengan kedaulatan kuasa firman secara langsung itu kira-kira beberapa waktu lalu ketika anak pertama saya masih baru berusia 40 hari. Jadi ketika kita bawa imunisasi normal yang istilahnya standar, ternyata terjadi reaksi kimia. Jadi seluruh kulitnya itu melepuh, seluruh badannya itu melepuh, dan di organ-organ bagian tubuh tertentu itu sudah betul-betul borokan luar biasa. Dokter bilang ini gejala Stevens-Johnson syndrome.
Dokter tidak berani langsung membuat resep pengobatan karena pencetusnya adalah bahan kimia, imunisasi tadi. Jadi dokter bilang ini harus diobservasi dulu. Nah, observasinya itu sudah beberapa hari. Enggak berapa lama, kalau saya tidak salah, selang 2 hari setelahnya itu libur Lebaran. Dokternya pergi. Alasannya sih ada seminar di luar negeri begitu. Jadi yang sering berkunjung, yang sering mengamati ya cuman dokter jaga. Dan dokter jaga itu ganti terus. Pagi si A, sore si B, nanti hari berikutnya orang lain lagi. Jadi setelah ini dokter anak pergi karena ingin mengikuti seminar katanya, itu tiap pagi dan sore saya harus membuat penjelasan kepada dokter jaga yang ada. Capek ngejelasin ulang. Aduh, capek. Udah kita secara moral, secara emosi terkuras habis. Lihat anak yang menderita, masih harus bicara, menjelaskan lagi, bolak-balik kan itu menguras energi sekali. Membuat secara psikologis itu menjadi beban yang sangat berat. Itu saya ingat kita bawa anak ini hari Senin pagi sampai hari Jumat tidak ada penanganan apapun. Kemudian saya mengambil keputusan, sudahlah, keluar saja. Walaupun itu rumah sakit yang cukup terkenal, cukup besar, saya ambil keputusan, udahlah, karena tidak ada penanganan apapun, bawa keluar. Saya harus tanda tangan formulir ini itu menyatakan kalau ada apa-apa sama anak tidak akan menuntut rumah sakit dan sebagainya. Sudah saya tanda tangan semua. Lalu kita coba seharian itu di hari Jumat kita berkeliling cari dokter anak di rumah sakit A, rumah sakit B. Itu semua rumah sakit besar yang ada di kota Jakarta. Semuanya zero. Tidak ada dokter anak yang available. Bahkan seringkali ini memang harus terjadi perbaikan di dunia kesehatan dan rumah sakit kita. Begitu saya datang, langsung digiring oleh petugas rumah sakit ke bagian administrasi. Belum apa-apa sudah harus keluar duit dulu, harus bikin DP dan sebagainya dan sebagainya. Saya berdoa biarlah dunia kesehatan kita betul-betul alami perubahan deh. Karena nyawa manusia itu sebetulnya lebih penting daripada duit. Tapi masalahnya, ya minta maaf, dunia kesehatan kita sudah mengalami degradasi. Dunia rumah sakit yang ada, dunia kesehatan udah langsung larinya ke bisnis. Dan bukan lagi sosial memperhatikan kesehatan orang. Saya berdoa Tuhan lahirkan para dokter, pemilik rumah sakit, orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan yang kembali mengedepankan sosial, kemanusiaan, kemanusiaan, sehingga orang-orang yang sakit akan ditangani dulu. Dah nggak usah mikir duitnya dulu. Begitu kira-kira. Tuhan tolong agar dunia kesehatan Indonesia alami perubahan. Haleluya. Itu fakta yang Pastor Stephen sampaikan. Itu fakta yang memang ada. Ya, entah kalau sekarang saudara punya kesaksian yang berbeda, semoga sudah berubah. Tapi itu yang saya alami pada waktu itu. Nah, setelah kita berkeliling, ternyata tidak ada dokter anak yang available. Akhirnya di sore hari kami pulang ke rumah dalam kondisi sudah capek. Ketika pulang, kami kembali ke rumah. Saya cuma bisa berserah kepada Tuhan, lalu saya tidur. Menjelang tengah malam, istri saya membangunkan saya lalu berkata, saya kok rasa ada roh maut yang mendekati anak kita. Lalu saya terjaga, kaget, buru-buru lihat anak itu. Lalu saya senterin batok kepalanya, memang kelihatan ada bintik-bintik merah yang sedemikian merona. Dan memang awal tercetusnya Stephen Johnson Syndrome itu dimulai seperti itu. Ada bintik-bintik merah, lalu kemudian kulitnya pecah dan jadi borok begitu rupa. Dan itu terjadi, sudah seminggu. Ini kok mulai muncul lagi. Artinya siklusnya kayak mulai bergulir kembali. Nah, malam itu hampir tengah malam saya pergi ke gereja. Kebetulan antara rumah dengan gereja pada waktu itu ya bisa dibilang
nyambung jadi satu. Jadi kami naik ke ruang gereja, kami doa dengan kuat dalam bahasa roh, deklarasi, tengking, peperangan rohani. Pokoknya semua pemahaman firman tentang doa yang pernah saya tahu, wis itu pokoknya dipraktekin semua di situ. Semua jurus dipakai di sana. Dan dalam satu kurun waktu tertentu saat kita doa, tiba-tiba saya merasa begitu saja, tahu-tahu itu seperti ada seember air dingin yang dituangkan masuk dalam batin saya. Bayangkan, kami ini bisa dikatakan pasangan orang tua baru. Anak baru umur 40 hari. Tahu-tahu mengalami kejadian yang bagi kami ini sangat serius. Karena dokternya sudah kasih pesan, Bapak enggak usah khawatir, ini anak pasti akan sembuh. Hanya memang, ini yang gak enak. Dokternya menitip pesan, kalaupun sembuh, biasanya kalau tidak buta seumur hidup, anak ini tidak akan punya air mata seumur hidup juga. Lah kan sama-sama gak enak itu. Wah, pasti itu membuat gundah gulana kami sebagai orang tua. Dan kondisi emosional seperti itulah yang terus membayang-bayangi kami seminggu itu. Nah, kurang lebih Sabtu dini hari pada waktu itu, karena kita mulai doa itu hari Jumat hampir tengah malam. Nah, setelah doa beberapa menit, kurang lebihnya Sabtu dini hari, saya itu rasa tahu kayak disiram begitu rupa. Ada kesejukan, ada ketenangan yang tahu-tahu meliputi pikiran dan hati saya. Lalu begitu saja saya mendengar ada suara Tuhan datang. Dan itu suara Tuhan betul-betul membuat semua kegelisahan saya hilang begitu saja. Tuhan berfirman, peperangan dimulai di rumah ini. Aku pastikan peperangan ini berakhir juga di rumah ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian Tuhan bilang lebih lanjut, kemenangan ini tidak lagi menjadi milikmu pribadi. Kemenangan ini adalah tonggak kemenangan buat gerejaku. Amen. Dari dua kata itu, saya bisa merasakan damai yang luar biasa. Lalu saya berkata kepada istri, udah stop. Cukup, kita tidak usah doa lagi. Tuhan sudah kasih firman. Saya ceritakan firman yang Tuhan beri. Lalu saya bilang, sudah selesai. Peperangan sudah kita menangkan. Yuk kita istirahat sekarang. Nah, setelah itu saya cek ulang ini anak. Betul, puji Tuhan. Bintik-bintik merahnya itu kayak memudar. Itu sudah Sabtu kurang lebih pukul 1 dini hari. Jadi kita istirahat, lalu kita bangun normal. Lalu saya biasanya di pagi hari itu ketika akan memandikan si anak, itu saya pakai cairan NaCl. Saya basuh luka-lukanya karena anyirnya luar biasa, itu sel darah putihnya keluar terus. Anyir luar biasa. Saya belum melihat ada sesuatu yang berubah bagaimana. Itu di pagi hari. Tapi setelah itu ini anak seperti gerak terus. Badannya gerak terus. Kayak aktif begitu. Menjelang siang, saya mulai mengamati, loh, ini kok luka basah yang ada itu kayak mulai mengering. Sementara ada di tengah jemaat itu ada satu dokter kulit yang pernah mengatakan, Pak Stephen, tidak apa-apa, ini walaupun kondisinya parah begini, tapi pasti akan sembuh karena kan masih kulit bayi. Gitu. Jadi pasti akan sembuh normal lagi, tapi ya paling cepat 3 bulan lah kira-kira. Nah ini siangnya mulai mengering, menjelang sore itu semua ngelotok. Dan ketika tiba hari Minggu kembali, itu kan peristiwanya kan hari Minggu sore kita imunisasi, hari Minggu malam sudah mulai rewel, hari Senin pagi kita bawa ke dokter, dokter sudah tidak mengizinkan kami pulang. Karena lukanya sudah sangat parah dan dokter takut bisa terjadi infeksi. Nah ini hari Minggu lagi kita bawa ke gereja, jemaat tidak melihat ada perbedaan apapun. Semuanya sudah bersih. Itu mujizat luar biasa. Amin. Nah kami juga cek nih, sebelum Minggu kita bawa ke gereja, kita cek nih, kita mainin, kita pakai mainan kelinting gitu. Anaknya kok ngikuti arahnya. Jangan-jangan ini cuman karena telinganya mendengarnya.
kita pakai yang lain, pakai benda berwarna. Kita gerakkan ke sini, dilihatin, gerakin di situ, dilihatin. Oh, berarti bisa melihat. Nah, lalu gimana air matanya? Ya kita teot aja sudah. Kita cubit. Wah, anaknya nangis, air matanya banyak. Haleluya. Artinya sembuh. Amin, amin. Dia tidak buta, air matanya juga ada. Tuhan sembuhkan. Haleluya. Nah, dari sejak saat itu saya terus mengalami ada beberapa fenomena seperti itu. Suara Tuhan datang, dan apapun yang menjadi kondisi keadaan orang yang bersangkutan begitu saja mengalami perubahan drastis dan dramatis. Hanya dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan. Pastor, saya merasa ada banyak pemirsa yang menantikan suara Tuhan dan butuh didoakan. Pastor, Tuhan, aku berdoa untuk seberapa banyak kami. Aku minta biarlah takaran iman yang kami miliki terhadap firman tertulis, terhadap suara Tuhan, pernyataan roh kembali dibangkitkan. Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Kuasamu tetap nyata, kuasamu tetap bekerja, engkau masih menjawab doa. Hari ini Tuhan, aku berdoa untuk seberapa banyak kami yang membutuhkan suaramu untuk terjadinya mujizat, terjadinya berbagai terobosan. Entah itu kesembuhan, entah itu kondisi-kondisi tertentu dalam hidup sehari-hari. Hari ini aku berdoa, biarlah roh iman sekali lagi terimpartasi dalam hidup setiap kami. Lewat kesaksian ini, biarlah Tuhan sekali lagi berbicara. Tuhan sekali lagi membangun dasar keyakinan kami bahwa betul Tuhan itu masih menjawab doa. Tuhan itu masih terus bekerja. Dan aku percaya ketika Tuhan bekerja, sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Kedaulatan kuasamu tidak pernah berubah. Kedaulatan kuasamu sangat nyata. Hari ini biarlah takaran iman yang baru bekerja dalam hidup setiap kami, dan kami mulai alami telinga rohani kami dibuka, mata rohani kami dibuka kembali untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar datangnya suara Tuhan mengatasi kondisi dan keadaan apapun yang sedang kami hadapi. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus betul-betul ambil alih situasi dan keadaan yang sedang kami hadapi. Segelap apapun, serumit apapun, penuh pergumulan sedahsyat apapun, suara Tuhan datang. Kuasa Roh Kudus mengambil alih kehidupanmu sehari-hari, kehidupan yang sedang kau hadapi, dan Tuhan memberi firman untuk Dia mencipta ulang kehidupanmu. Terimalah hari-hari sorga di atas muka bumi ini sekali lagi termanifestasi dalam hidupmu. Terimalah realita Tuhan yang terus bekerja dan membuat segala sesuatu menjadi baik, bahkan sangat baik. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya, amin. Bagi pemirsa yang rindu mendengar suara Tuhan dan membaca isi hati Tuhan, pemirsa bisa mendaftarkan diri di dalam renungan harian yang Pastor Stephen tuliskan setiap hari, Pastor, ya? Setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita akan broadcast, kita akan kirimkan langsung ke WhatsApp saudara, Daily Devotion Pastor Stephen Agustinus. Ya, daftarkan diri Anda di nomor di bawah ini. Baik, Pastor, kita akan ketemu lagi, Pastor, di episode selanjutnya. Dengan tema yang lebih menarik, Pastor. Amin. Terima kasih kehadirannya di dalam Ruang Tiranus. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.